Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 126 ayat 5-6. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Betapa sering kita membaca ayat ini, sudah terkenal dan sudah banyak dipahami, malah sudah ada lagunya. Namun betapa seringkali semua berlalu begitu saja dan kita anggap ayat ini sebagai sesuatu yang wajar, yang biasa, dan tidak ada pengertian yang khusus. Memang kalau kita hanya menyimak pada kata menabur, semua akan terkesan biasa saja. Paling juga kita diajarkan untuk memberi, dan yang memberi pasti akan menuai atau menerima balasan berkat dari Tuhan. Kita mungkin akan beranggapan seperti itu saja. Sahabat Kristus, perhatikan, ada kata mencucurkan air mata. Mengapa kok menabur sampai mencucurkan air mata? Atau sampai menangis? Mari kita pelajari bersama arti menabur sampai mencucurkan air mata. Poin yang pertama yang kita pelajari yaitu ketika kita menabur, padahal kondisi kita sedang dalam kesulitan. Kalau orang menabur atau memberi dalam kondisi yang berlimpah, tentu masih bisa tertawa dan bersuka cita. Kalau saya punya uang 1 juta dan saya memberi 10.000, tentu saya masih bisa tersenyum lebar, karena sisanya masih banyak. Namun kalau saya punya uang 20.000 dan harus berbagi 10.000 pada orang lain atau pada pelayanan, tentu saya akan memberi dalam perasaan yang berat, yang tidak mudah, meskipun tetap rela hati ataupun tetap ikhlas. Apalagi kalau uang saya hanya 10.000 itu yang kita punya. Lalu kita harus menabur. Tentu kita akan memberi sambil menangis. Tuhan, ini uang satu-satunya. Kenapa Tuhan minta untuk saya menabur? Kalau cuma itu uang yang kita punya, tentu kita akan memberi sambil mencucurkan air mata. Menabur sampai menangis. Dalam kondisi kekurangan kita, adakah kita berani menabur pada orang lain, sekalipun kondisi kita sendiri sedang membutuhkan? Menabur memang tidak harus dengan uang. Saat Anda perlu didoakan karena kondisi Anda yang kesulitan, beraninkah Anda juga berdoa bagi orang lain dalam situasi yang hampir sama? Beberapa kali Tuhan gerakkan hati saya untuk memberi pada orang lain yang dalam kekurangan, yang sedang butuh uang. Namun saya sendiri sebenarnya juga perlu uang itu. Saya tidak dalam kondisi yang berlebihan. Secara spontan, Tuhan berkata pada hati saya, kasihkan saja uangmu pada orang itu. Saya pun tidak berani menundanya. Segera saya berikan selama saya masih ada uang di ATM, sehingga saya bisa mentransfer dengan mudah. Poin yang kedua yang kita pelajari, arti menabur sampai mencucurkan air mata atau menabur sampai menangis, yaitu ketika kita menabur tapi kita mengalami difitnah, disalah mengerti, dan kita mengalami dikata-kata yang tidak semestinya. Pernahkah ketika kita digerakkan oleh Tuhan untuk menabur atau memberi bagi orang lain, justru menimbulkan kesalahpahaman? Mungkin ada yang berkata, buat apa kamu memberi untuk dia? Dia sudah berlaku jahat sama kamu. Buat apa kamu memberi untuk dia? Dia masih kuat bekerja. Buat apa kamu memberi untuk hamba Tuhan itu? Pelayanannya nggak jelas, nggak ada hasilnya, nanti malah disalahgunakan dan sebagainya. Bahkan mungkin yang agak rohani atau agak sedikit kelihatan baik kalau ada yang berkata, buat apa memberi di tempat itu? Tidak ada transparansinya, tidak ada pertanggungjawabannya. Buat apa? Ketika kita mengalami difitnah,
disalah mengerti dan dikata-kata yang tidak semestinya. Itu adalah ketika bagian dari ketika kita menabur sampai mencucurkan air mata. Suatu kali saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberi bagi anak yang tidak mampu untuk membayarkan buku. Unik sekali bahwa setiap tahun Tuhan itu membuat saya punya hati untuk memberi bagi satu orang murid yang kondisi keuangannya tidak mampu. Secara kondisi keuangan keluarga tidak layak. Dan aneh sekali, setiap tahun mesti ada saja yang orang tuanya tukang beca. Kemudian di tahun berikutnya ada lagi yang orang tuanya cuma tukang cetak foto atau tukang jual STMJ di pinggir jalan. Atau bahkan ada lagi seorang anak yang orang tuanya kerjanya serabutan sehingga tidak punya penghasilan yang tetap. Biasanya Tuhan gerakkan saya untuk membayarkan buku bagi anak-anak tersebut, bagi anak-anak yang seperti itu. Oleh karena untuk membayar uang sekolah saja mereka tidak mampu, apalagi untuk bayar buku. Tanpa pikir panjang, saya pun membayarkan buku, meskipun harus diangsur. Meskipun harus saya cicil, mungkin 1 bulan 100.000 dan sebagainya. Ada banyak sindiran, cemoohan, atau kata-kata yang tidak menyenangkan saya terima dari teman-teman kerja saya yang lain. Namun saya tetap melakukannya. Gaji saya tidak banyak. Saya masih ada angsuran di bank saat itu. Masih juga harus menyediakan uang untuk keluarga saya di luar kota. Tapi saya masih harus membelikan buku untuk seorang murid yang kondisi keuangannya tidak layak. Ketika saya memberi, meskipun saya disalahpahami, disalah mengerti, dikata-kata yang tidak menyenangkan, hasilnya saya menuai banyak kebaikan dan keajaiban Tuhan sampai hari ini. Adakah kita mau menuai dengan bersorak-sorai, menuai dengan sukacita, menuai dengan cara yang tidak terbatas? Saatnya kita belajar menabur sampai mencucurkan air mata. Oleh karena siapa yang menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai dan penuh dengan tertawa. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan pada kami supaya kami boleh menabur dalam kondisi yang sekalipun tidak mudah. Kami menabur sekalipun kami disalah mengerti oleh pihak lain. Kami menabur ya Tuhan sampai mencucurkan air mata, menabur sampai menangis. Dan kami mau belajar ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami menabur dalam kondisi yang tidak mudah, satu kali kami akan menuai dengan bersorak-sorai, satu kali kami akan menuai dengan tertawa. Ajari kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, seperti yang Kau miliki. Untuk kami boleh jadi berkat bagi orang lain, seberapapun yang ada pada kami, seberapapun kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini, karena kebaikan-Mu, keajaiban-Mu itu Kau nyatakan bagi setiap kami, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang berani untuk menabur. Dan satu kali, Anda dan saya akan menuai dengan cara yang tidak terbatas. Salam dari saya, Yogi Arjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.